di event Idul Fitri kali ini yang akan menjadi menarik adalah kita itu jatuh di bulan Syawal. Nah, yang pertanyaan pertama saya itu nanti bisa dijawab oleh kedua pemateri. Syawal itu apa sih? Yang memulai ini jadi sapa sing marai nek bodoh kudu tuku klambi anyar. Ngaten niku. Itu sampai muncul beberapa pertanyaan teman-teman kaula muda yang mengeluh karena belum dapat gajian, tapi ternyata malah disuruh beli baju karena lebaran. Sebenarnya bagaimana sih di pandangan fikih atau di pandangan agama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hiswan An-Nawawi di Gemar Wicara, ngobrol seru dan berilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in dalam rutiniotin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, Anda kaget? Ya, saya juga kaget. Orang-orang di sini juga kaget, teman-teman juga kaget. Masih ingat 2 episode sebelumnya saya ada di sini. Tapi sekarang saya ada di sini menjadi podcaster. Apa iki bahasanya? Presenter, menjadi MC pembawa acara pada podcast Gemar Wicara episode ke berapa lagi berarti? Episode ke 7. Wah, episode ke-7. Oke, tentunya sudah hadir di hadapan Anda semua para penonton di YouTube, di Instagram, di para kliper-kliper TikTok dan juga di manapun story-story WA yang ada. Jadi bersama saya ini sudah ada 3 orang yang luar biasa. Tidak perlu mereka berkenalan, jangan, saya saja yang mengenalkan maksudnya. Di samping saya ada Bapak Saifuddin Afif. Dada dulu ke kamera. Nah, gitu. Di samping saya menggunakan baju kokoh ada Bapak Mustafi Billah. Dada dulu ke kamera juga. Halo, apa kabar semuanya? Pendengar saya. Aduh. Belum, Pak. Anda baru podcast berapa kali udah punya penggemar payah ini. Kemudian ada yang terbaru, Bapak Nurul Huda CSH. Ini sudah dada ke kamera. Baik, sebelumnya berhubung ini masih momen Idul Fitri, baik saya mohon tangannya itu gini semua ya. Okay. Kami dari Hiswan An-Nawawi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, okay. Pokoknya semoga di momen Idul Fitri ini kita kembali ke menjadi insan yang fitri, ditambah dengan ilmu-ilmu dari podcast Hiswan An-Nawawi. Waduh, ini baik, ini hari ini spesial karena biasanya podcast itu hanya presenter dengan pemateri. Hari ini kami membawa umat-umat yang menanyakan pertanyaan. Ya. Bapak Saifuddin. Karena Bapak Saifuddin sendiri di rumahnya itu banyak kasus, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kita bahas pada podcast hari ini. Oke, yang pertama tentu di event Idul Fitri kali ini yang akan menjadi menarik adalah kita itu jatuh di bulan Syawal. Nah, yang pertanyaan pertama saya itu nanti bisa dijawab oleh kedua pemateri. Syawal itu apa sih? Syawal ya? Syawal itu sendiri ya, kalau kami lihat artinya di kamus itu adalah sesuatu sing mundak terus. Jadi kita itu di bulan Syawal akan terus naik kebaikannya dengan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan tersebut. Mungkin kalau dari sisi bahasa seperti itu, mungkin kalau dari sisi syariatnya ataupun bagaimana nanti biar langsung ke ahlinya mawon Bapak Huda monggo. Kita kan bagi hasil tidak ada bagi hasil. Monggo Bapak Huda. Gini ya, kita kan sudah hafal apa itu syairan, doa Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balighna Ramadan. Dan sahanya sampai Ramadan gitu loh. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah sampai Ramadan, sampai puncak, berarti kita di Syawalnya itu harus bertingkat.
harus lebih baik lagi dari yang kemarin. Itu dari segi apa tadi Mas? Bahasanya kamusnya. Juga nanti kan di momen Syawal itu ada kesunahan yang paling populer, Mas. Apa itu? Puasa. Benar. Kok bisa kompak kan orang berdua itu? Nah, ini Sudah memulai chemistry kita. ya karena di bulan Syawal itu Bapak Nawani, karena di bulan Syawal itu kita memiliki satu kesamaan, yaitu merdeka bersama, merasa bahagia bersama, maka yang kita ucapkan bisa jadi juga sama. Cara orang Satu Jawanya itu pemikiran. kosong. Maaf. Ini kosongnya ini dalam artian dosanya yang kosong atau maaf Kayaknya sedikit blank sih ini malam podcastnya. Oke, kembali ke kesunahan tadi ya. Banyak kesunahan. Ya tadi Bapak Huda, jadi yang tadi bisa saya simpulkan adalah Syawal itu intinya artinya naik ya. Naik. Ya. Dimulai dari di bulan Rajab, kemudian di bulan Syaban, kemudian di bulan Ramadan. Nanti di bulan Syawalnya kita tinggal menaikkan apa yang sudah kita dapat dari 3 bulan tersebut. Kita usahakan. Terus kemudian tadi sedikit disinggung ada beberapa kesunahan. Saya penasaran ini kesunahannya. Nah, sebenarnya kalau menurut mungkin orang-orang awam, kita puasa sudah 1 bulan penuh puasa, kok ada sunnah puasa lagi, iya kan? Iya. Bahkan puasanya tidak cukup 1 hari, itu ada 6 hari, dan paling dianjurkan adalah berturut-turut. Itu 6 hari tuh, Pak. 6 hari. Jenengan sebagai masyarakat keberatan nggak ini? Tapi kalau yang di masyarakat itu belum tentu 6 hari, kadang ada yang diselang-selang hari kemudian. Selang-seling. Mohon maaf ya, selang-seling. Kalau selang-selang itu air. Tolong. Untuk masalah itu cuma teknis ya. Sebenarnya kalau yang lebih outdoor di kitab-kitab fikih juga banyak itu 6 hari itu berturut-turut, dan itu waktunya mulai tanggal 2 Kok nggak Syawal. Nah, kalau 1 haram, Mas. 1 tuh haram untuk puasa. Haram untuk puasa. Kan ada Kasih betul Mas. kan ada 5 hari dalam satu tahun itu ada 5 hari yang kita tidak boleh puasa. Pertama hari Idul Fitri. Idul Fitri, yang kedua hari Idul Idul Adha, yang ketiga hari Tasrek. Tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Nah, makanya itu nanti mulai tanggal 2, berarti 2 sampai 7. Dan ketika di masyarakat kita tidak mampu untuk berturut-turut, boleh kok kita dipencar-pencar atau tadi yang namanya apa? Selang. Tidak apa-apa, kita barengkan dengan kita mempunyai kebiasaan puasa Senin Kemis, kita barengkan sama Senin Kemis, itu kan nanti Boleh berarti, Pak. boleh. Yang penting jumlahnya 6 hari itu. 6 hari, dan itu pahalanya sangat besar. Berapa itu, Pak? Pahalanya Berapa juta? sebenarnya gini ya. Sebenarnya di dalam beberapa hadis itu Kanjeng Nabi itu sudah bersabda di dalam beberapa hadis, Gusti Allah itu urusan ganjaran puasa itu haknya Gusti Allah, dan Gusti Allah yang akan mengganjarnya. Makanya aja. Berarti langsung Gusti Allah gitu ya. Ya, maksudnya gini. Sangat luar biasa itu, Pak. Maksudnya gini Mas. Kan ada di Al-Qur'an juga ada, di hadis ada, di situ menjelaskan barang siapa melakukan kebaikan 1 kali akan dilipat gandakan pahalanya 10 bahkan sampai 700. Khusus puasa itu tidak terhingga. Saya nih Mas, Biasa itu. seyogianya nanti setelah ini kita puasa aja. Makanya kalau puasa itu memang yang mempunyai hak prerogatif untuk berapa jumlah kelipatannya itu hanya Gusti Allah gitu. Manusia tidak bisa mengukur berarti ya jumlah yang ditentukan. Jelas. Jelas. Kalau request boleh nggak? Request berapa gitu?
boleh. Oh, saya Enggak boleh. Enggak boleh ya. Waduh. Enggak boleh itu sudah. Udah ditentukan berarti langsung dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ada ketentuannya, cuman nanti ketentuan pelipat gandaannya sampai berapa itu sudah hanya Gusti Allah, nggak ada yang tahu. Soalnya gini, saya tuh kalau minta ke ibu saya tuh, Mak, 10.000, 7.000, gue boleh es teh rokok. Jadi kan kalau meminta itu diberinya itu sesuai request. Kalau ini nggak boleh ya? Ya enggak boleh. Sudah ditentukan berarti. Itu pun juga sebenarnya urusan itu urusan hati kita. Kita ikhlas enggak puasanya? Kita puasanya lillahi ta'ala atau lil mar'ah. Oke. Kacau itu kan lil mar'ah. Kalau double itu gimana? Lil mar'ah sama li saum. Jangan. Kejauhan, Pak. Jangan. Kejauhan. Nggak Oke. boleh Mas Dewa. Nggak boleh. Bahas wanita nggak boleh di sini. Nggak boleh. Aduh, Nggak boleh. saya tuh suka. Mas. Karena jadi kita tag dulu. Jadi mulai dari puasa Syawal itu yang tadi kalau di rumahnya Mas Sawit itu diselang-selang seperti itu ya. Karena memang ya sebenarnya titik intinya bukan pada rentetan 6 itu berarti. Titik poinnya yang penting ada ketika setelah 6 hari Di yang bulan di bulan Syawal, terserah harinya mau apa. Justru kalau mau kita kombinasikan bisa dengan puasa Senin Kemis atau puasa sunnah Daud yang lain. Atau tambah dibarengkan sama Ayyamul Bid itu kan. Puasa Ayyamul Bid itu kan bagi Mas Pawit mungkin ini sangat bermanfaat, sangat berefek. Soalnya di puasa Ayyamul Bid itu salah satu faedahnya adalah mencerahkan wajah. Facial Salaman dulu. Setelah ini kita puasa Ayyamul Bid untuk membuat diri kita ganteng, glowing gitu ya. Siap. Kita sepakat. Oke, saya mendoakan semoga bisa berpuasa. Insya Allah. Tapi nanti akan menjadi menarik gini enggak, Pak Bapak Saifuddin. Jadi ketika disunahkan tadi untuk berpuasa, ini kan kalau Bapak Saifuddin ini kan sering sekali Anda itu kan kalau lebaran sampai ke rumah saya, Anda masih mau puasa atau enggak? Ya, kalau sudah sampai rumah itu biasanya mamang. Dikasih suguhan, makan kan iman-iman. Itu sebenarnya bukan masalah suguhannya yang eman-eman ya. Apa yang disuguhkan? Itu kan Eman-eman apa? Berarti kamu itu mamanya ketika menunya apa dulu gitu? Iya, kalau menunya enak nggak makan kan rugi. Gitu. Karena kita membayangkan mau puasa sunnah gitu. Berarti besok saya lebaran ke rumah Anda. Insya Allah saya akan makan di sana opor. Ya, ini yang menarik. Tadi muncul kata-kata mau puasa sunnah. Ada kata-kata mau puasa sunnah. Lalu kalau di kacamata fikih sebenarnya seperti apa itu? Apakah ini mertamu juga termasuk kesunahan atau tidak ini? Atau kok mau puasa sunnah atau niku? Kalau melihat problemnya dari Mas Saifuddin tadi ya, yang jenengan ngendikake mau sunnah, itu sebenarnya antara silaturahim dan puasa itu ada dua hal berbeda, tapi dua-duanya juga dianjurkan ataupun disunahkan oleh Nabi kita ataupun di ajaran agama kita. Puasa itu juga sunnah, terus silaturahim itu juga sunnah. Tapi biasanya kita ini kan kalau beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya betul sih dikatakan ora rekoso ora bakal mulia, itu betul. Tapi ya ndelok-ndelok sik rekosone menune apa ya digaske, nek mboten ya poso wis wonten mawon. Terus nggih niki nderek ngapunten, kula bagiannya namung yang mengucapkan nanti kitabnya bisa kepada Mas Yuda. Karena ngapunten saya niki Mas Yuda nih, Masya Allah guru kula nih, kula mboten mantun kula. Bukan karena apa-apa tapi ya saya cuma mendampingi. Mustahil jenengan, Masya Allah. Mas bisa dikat enggak ini? Akhirnya jangan dibuka. Mustahik niku apa ya? Mustahik itu apa? Mustahik itu cara di sekolah wali kelas. Berarti kalau di pondok itu saya soalnya ngajinya cuma Bandungan, nggak sampai di dalam kelas. Kalau yang kelas-kelas tuh, waduh,
entah bolos, entah ketiduran. Nah itu jangan tiru saya, makanya saya nggak tahu mustahil itu apa. Tolong Bapak Mustafi, tolong ini masih momen lebaran, jangan dulu nambah dosa. Nanti banyak hasut itu bahaya juga ya. Bahaya. Udah, kita kembali dulu aja udah. Jangan banyak hasut dulu. Jangan nambah dosa kebohongan lagi. Oke. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mumpung masih lebaran, mohon maaf sekali nih. Semoga kita kosong-kosong seperti yang katanya Pak Saifuddin tadi. Kosong apanya? Kosong hatinya. Jomblo. Sudah ada yang ngisi. Siapa? Diisi dengan amal kebaikan. Masya Allah. Katanya Syawal itu bertambah. Oke. Kembali ke ya. konteks tadi bersilaturahim, kemudian bertamu dengan yang puasa itu tadi kan, itu kan nanti kan kontradiktif. Yang satu sedang berpuasa, sedangkan sedangkan tuan rumah tentu ingin menyuguhkan hidangan gitu. Itu seperti apa? Ya sebenarnya kalau di ajaran kita di agama Islam itu, kalau di hadis-hadis Nabi itu dijelaskan ketika kok kita itu berpuasa, terus kita itu dilalah itu apa ya? Ya biidnillah itu kita itu apa? Mertamu gitu. Kita itu menjadi tamu di rumah seseorang. Itu ketika kita disuguhi makanan atau kita itu dilayani dengan makanan yang super mewah, sesungguhnya kita sebagai muslim itu tidak langsung membatalkan. Tapi lebih baik begini, mohon maaf saya baru berpuasa, tapi nggih nolak dulu itu. Jadi ada etika nolak dulu. Ada etikanya. Soalnya gini, dengan begitu si tuan rumah itu akan tahu, akan memberi hal yang mewah lagi. Karena apa? Wah, ngakali berarti ya, Pak. Orang yang berbuka puasa, apalagi itu anjuran Nabi, itu lumayan juga pahalanya. Apa itu enggak bersifat tomak dalam hati? Enggak boleh seperti itu. Tapi kita hanya mengamalkan apa yang kita pelajari. Jadi mohon maaf saya puasa tapi nggih kerso. Mboten apa-apa, karena sebenarnya kita tuh boleh memilih antara mau lanjut puasa atau kita itu mau membatalkan, dan kita lebih memilih sunnahnya ngelegak ke tuan rumah atau sunnahnya bertamu. Itu kan podo-podo sunnah. Monggo jenengan jeng milih seperti apa yang Anda lakukan, tapi yang jelas seperti yang dengan apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Utak, satu kebaikan nilainya adalah 10 bahkan sampai 700, sampai tak terhingga. Berarti kalau kayak gitu, cara menurut saya mending kita mengekakkan tamunya. Lebih baik lagi daripada kita membatalkan terus kita nggak puasa, terus kita cuma dapat sunnah dari bertamu, sunnah dari anjuran bertamu. Kita itu kalau sowan atau kita bertamu jam 5:30 sore, wah itu sekalian buka, kita juga mendapat sunnah bertamu. Tapi nggak boleh tomak, harus ikhlas. Itu tapi susah. kalau kayak gitu nggak punya tata krama. Itu susahnya orang Jawa seperti itu, pemirsa. Orang Jawa itu masya Allah jan tak imen, wah jan iki wong ngerti adab ora. Itu mungkin dari orang lain, tapi bagi orang Jawa ditamoni jam berapapun biasanya monggo lah, santai aman bro. Insya Allah loh, tergantung. Kalau jenengan mertamu ke orang yang utang dengan kamu, tentu itu masalah. Jelas masalah itu. Nah ya, makanya lihat-lihat dulu. Apalagi mertamu ke mantan. Wah, sakit itu ya. Sakit nggak? Tapi mohon maaf Pak, ini tadi kita ikut presenter, kita nggak boleh bahas cewek dulu. Banyak candaan mana gandengannya. Tapi kalau boleh menambah ya Pak, urusan yang ketika kita berpuasa terus bertamu, terus kita dianjurkan untuk membatalkan puasa, itu kan sebenarnya hanya di walimatul urs. Berarti nggak boleh semuanya ini. Berarti kalau yang di lain walimatul urs berarti nggak boleh itu. Soalnya di walimatul urs itu kan untuk
kita datang itu kan suatu kewajiban di Walimatul Urus. Tentunya ada catatan-catatan yang lain lah. Iya. Ketika itu nanti contoh seperti Walimatul Urus yang diundang kok orang-orang kaya, kita nggak boleh datang, gitu kan. Ada banyak catatannya itu banyak. Nah di sini di Walimatul Urus pun kita boleh membatalkan puasa, itu ada batasannya, tidak ngawur. Ada Hanya kriteria. sebatas bisa melegakan si tuan rumah. Oh, berarti nggak boleh ambil sebanyak-banyaknya. Iya, nggak boleh. Apalagi setelah Walimatul Urus kita mampir sate Padang, nggak boleh. Udah puasa gimana? Kita lanjutkan lagi puasanya. Tetap lanjut makan lagi nek cara saya itu. Ini masyarakat memang susah Pak Uda. Coba carikan kau yang enak-enak saja. Ini masyarakat susah-susah ini Mas. Kalau ketemu masyarakat yang seperti ini, saya khawatirnya ini seperti masyarakat Bani Israel. Sangat keras itu, masa saya disamakan masyarakat Bani Israel. Terus mau Bani apa? Anda ngeyelan, Pak. Anda ngeyelan. Tapi jangan minder. Bani Israel itu diriwayatkan, diceritakan orangnya pintar-pintar. Minusnya satu, ngeyel. Itu. Nah, pintar. Iya. Bani Berarti kan Israel. seimbang antara Enggak. pintar sama ngeyel. Iya, itu Bani Israel. Kalau Anda? Saya Bani siapa ya? Udah kita tuh Bani Nabi Adam aja. Udah gitu aja. Ya, nak, enggak apa-apa. Oke, let's the conclusion. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk pembatalan puasa ketika sedang bertamu itu ada pada Walimatul Urus. Ya, Walimatul Jadi Urus. tidak sekedar bertamu dong. Tidak sekedar bertamu seperti itu. Ya kalau gitu nanti kita jadinya membuat alasan, wah kita puasa Senin Kamis bertamu dan buka. Enggak boleh itu, enggak boleh seperti itu. Ada kriteria tertentu berarti ya. Ya, kita nanti kita bukakan di kitab yang lain. Oh, berarti apa nih sedikit mengambil kesimpulan Bapak Uda. Jadi kalau saya itu puasa sunnah, ya kan? Kok itu saya bertamu yang itu bukan dari undangan pernikahan? Ya, Itu sebenarnya lebih baik puasa gitu ya. puasa. Karena ya Puasa. benar juga Pak Nawa, Pak Saifuddin. Karena sudah tahu kita puasa kok malah Bertamu. itu kan kayak talaub, tahu talaub? Talaub itu adalah bermain-main Dengan ibadah. ibadah, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak Uda sudah mengingatkan ini murid nih kurang belajar ya jadinya kayak gini. Tapi Mohon kan maaf. gini ya, untungnya di puasa Syawal itu kan yang 6 hari itu kita boleh di hari apa aja, yang penting masih di bulan Syawal. Di tempat kita kan 1 minggu setelah Satu minggu pertama. satu minggu pertama kan udah sepi. Iya. Kita udah nyaman, kalau puasa udah nyaman. Jadi baik bagi teman-teman yang lagi nonton podcast ya, kalau udah tahu mau niat puasa, jangan sengaja membatalkan dengan dalih bertamu. Kecuali saling urus. Oh, kalau Mas Saifuddin kecuali Walimatul Urus. Kalau saya kecuali 5:30 sore dan harus ikhlas. Oke. Itu yang paling penting Tapi 5:30. biasanya nggak ikhlas yang ditamoni itu. Bentar, ini kalian berdua kompak, kalian berdua sering berdebat, kalian nggak haus? Silahkan, sudah ada kopi di depan kalian. Boleh yang ini enggak, Mas? Boleh. Ini Itu semua saya Bagaimana lihat ya? saja. BNW ini. BNW. BNW Bisa dibaca apa? tulisan BNW. Ini ada tulisannya kecil, Bin Nawawi Water. Innawawi Jadi Bin Nawawi Water Water. merupakan produk yang diolah oleh santri An-Nawawi Berijan Purworejo dan dipasarkan secara umum. Jadi bisa Anda temui di kantor BNW di Pondok Pesantren An-Nawawi, bisa juga Anda beli di Swalayan Bin Nawawi 698, di Sembako Bin Nawawi dan toko-toko lainnya. Bin Nawawi, penyaringan, pemurnian dan pengaktifan air yang setiap saat menyediakan air berkualitas tinggi. Jadi kayak air mujadah itu ya. Iya. Air manakib juga boleh ini. Oh, seger ini. enggak saya ngopi aja. Ini kalau kopinya dari mana kan? Kalau itu dari pondok itu. Tambah lagi. Ini dari mana? Poin. Nah, jadi kopi Minum dulu ya kopinya diminum dulu. Silakan dicek dulu
Lester, bagaimana rasanya? Enak teman. Enak sekali. Salah itu Mas. Tak beli nanti habis ini, beli lagi maksudnya. Pemirsa yang sedang menonton video ini, Jos, ya. jangan lupa ketika Anda datang ke An-Nawawi Berjan, jangan lupa untuk memesan kopi di Bekos Cafe, karena Bekos Cafe menyediakan kebutuhan perut dan dahaga Anda. Kok enak sekali. Enak-enak kopinya enak. Makanya perutnya jadi pada lemu-lemu seperti ini. Enggak Mas, itu enggak masalah kopinya itu Mas. Terus apa yang masalahnya? Kamu Yang masalah kamu. Ya nggak saya mungkin masih saya menahan masalah. tangan saya. Karena ini kebanyakan mertamu dari tadi. Nah, ini kan juga kita sedang bertamu di Iya. tim Gemar Wicara. Jadi ini merupakan bentuk adat mereka untuk menyuguh. Gitu loh. Terima kasih Pak Nawa sudah Sangat memberikan berkenalan berarti orangnya. Makasih Pak Nawa. Oke, ini ya? wah, seger Mas. seger. Tapi jangan pakai tagline produk lain, nanti kita kena copyright. Enggak, ini BN. Nanti kena hak cipta Anda. Nanti kena hak cipta. Beneran seger Pak? Beneran seger? Ada seger-segernya. Habis ini saya beli satu kardus ya berarti. Kita- Beli satu kardus buat lebaran di hari ke-7, 9. Ini boleh dijual Mas. Boleh, Sip. Pak, boleh Pak. Keren dah. Oke. Pondok Nawawi ini. Setelah ini kan ini masih ke sawal ya, kembali ke Oke, sawal. oke, Kita oke. udah bermain jauh, gimmicknya juga jauh ini. Tolong. Kembali ke ini loh Pak. Kembali Ngobrol ke seru ngobrol dan seru dan berilmu. berilmu. Di bulan Syawal ini kan yang juga menjadi tren itu kalau di kalangan anak muda terutama itu juga menjadi tren adalah tentang baju baru. Lebaran, hari raya, bajunya juga baru. Ini sebenarnya baru. Masya Allah. sebenarnya siapa yang memulai ini? Ki jane sapa sing marahi nek bodoh kudu tuku klambi anyar. Ngoten niku. Itu sampai muncul beberapa pertanyaan teman-teman kaula muda yang mengeluh karena belum dapat gajian, tapi ternyata malah disuruh beli baju karena lebaran. Sebenarnya bagaimana sih di pandangan fikih atau di pandangan agama kita? Jenengan mawon si Cah Jogja. Aduh. Nah, ini Cah Gunung ya Mas. Karena gini Mas, nanti dulu saya Nggih monggo nderaken. karena kalau di adat masyarakat udah menjadi tradisi bodoh itu baju celana itu harus baru semua Dan marahin mumet. dan mumet orang tuanya. Iya. Karena kalau di desa itu kalau anaknya belum dibelikan baju, orang tuanya sangat mumet. Iya udah. Ininya mumet baju baru kan udah. Iya. Gitu ya. Ya udah dijawab. Silakan. Saya itu malah lebih fokus ke kata-kata mumetnya Pak Saifuddin karena waduh, kasihan sekali ya. Sebenarnya tuh aku dan kamu sama Pak. Samanya apa? Sama-sama gak pernah punya baju baru. Kemungkinan itu, tapi alhamdulillah saya punya. Hati tuh gitu. Sampai bajunya baru Mas. Baru Beli kapan? beli kemarin Di mana? di Banina Mana itu? An-Nawawi. Oh, Anoy banyak toh Mas. Nawawi banyak. Punya Kita toko untuk baju juga. bisa dibeli di Banina Factory, bisa juga dibeli di Kriya bin Nawawi untuk para ibu-ibu dan adik-adik spek yali-yali. Wah. Spek yali-yali pakainya kerudung li. Wah. Masuk 3 brand. Oke, kembali ke pembahasan baju baru. Untung Rana sungguh kudung. Alhamdulillah. Lanjut. Sebenarnya adalah hal yang apa ya, banyak kontroversialnya, apalagi di daerah kami di kota Jogja. Meskipun saya ini tampang desa, tapi saya tuh wong kutho. Ya, saya Wong tahu. kutho. Pernah ke rumah saya Enggak, enggak? tampang desanya itu yang Yang udah kelihatan itu loh. Astagfirullah. Ayo lanjut. Jadi kontroversialnya itu di mana? Kalau di kota mungkin nggak tahu ya kalau di desa, tapi kalau di kota itu hampir seperti persaingan antar tetangga. Jadi tetangga A, tetangga B, ambil anyar, tak tuku sing luwih larang. Aku beli baju nih, umpama saya beli baju di Banina, mau pulang ke pondok liburan puasa, saya bekal dulu beli baju untuk diri saya, nabung terus pulang. Ternyata teman saya SD itu tahu,
bajumu kok apik, bajumu kok bagus, kamu beli di mana? Saya beli di Banina. Wah, saya akan beli baju yang lebih bagus dari itu. Yang nggak ada lah, tentu Banina yang paling bagus sampai kapanpun. Belilah Banina, pasti nih. Produk nomor 1. Produk nomor 1. Nah, Pak, kebanyakan gimmick, Pak. Tolong, Pak. Durasi. Oke, kita kembali lagi nih. Kalau spesifik antara dianjurkannya baju baru atau tidak, itu saya kurang paham. Tapi yang jelas gini, ketika sinten ini kula maos nggih, ngapunten kok mboten apal estu. Keranten niku tawaduk kali Pak Huda nih masyaallah. Enggak gitu, Jadi Mas. nek tengen kita Bu Jeromi niku saya langsung ke inti dasarnya saja karena di Jogja banyak polemik terkait baju baru. Saya langsung ke intinya saja supaya teman-teman saya lihat. Di kitab Bu Jeromi niku dingendikake bahwasannya Ayo. minum dulu. Kula waos nggih. Ja'alallahu lil mu'minina fid dunya salasata ayamin. Setunggal Abdul Jum'ah wal Fitri wal Adha wa kulluha ba'da ikmalil ibadati wa ta'atihim wa laysal abdu liman laysa al jadidu bal wa liman ta'atuhu tazidu. Ini yang paling penting. Setelah 3 hari tersebut, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat, setelah sempurnanya ibadah, sebenarnya yang dinilai itu bukanlah baju barunya, tapi yang dinilai adalah nilai ketaatannya itu bertambah atau tidak sesuai makna syawal tadi, bertambah. Jadi yang paling penting itu taat kita itu yang ditata. Tapi ini bismillah kita semua semoga lillah ya. Amin. Wala liman tajammala bil lapsi warruku bibal liman ghufirat lahu ad-dunub. Bukan masalah memperhias baju, tapi siapa yang diampuni dosa-dosanya. Anjas. Seperti itu. Tapi bentar ya. Tolong editor ya. Editor tolong berperan aktif. Oh iya, tadi ada kata-kata. Udah. Oke. Lanjut. Tapi ini ngomong makalah. estu lagi untuk pemirsa semuanya, bagi siapapun yang besok bajunya baru, ingat di kitab Bu Jeromi dijelaskan bahwasannya taatmu juga harus terus bertambah. Jangan hanya bajumu yang menumpuk terus setinggi lemari, tapi nggak pernah tambah taatnya, itu repot. Lebih baik kita bisa menambah taat kita lewat baju. Caranya apa? Yang sudah nggak terpakai tapi masih bagus disedekahkan, itu lebih keren. Jadi saya tarik kesimpulan aja bahwasanya sebenarnya untuk baju baru dan baju bagus ini bukanlah suatu keharusan seperti itu. Namun yang lebih penting diambil dari kitab Bu Jeromi tadi yang sudah dibacakan, Bapak Saifuddin diingat-ingat, hari raya, hari Jumat, yang penting bukan bajunya yang baru, tapi tokohnya yang baru gitu loh, diperbarui terus, ditambahi terus sesuai dengan tadi makna syawal apa? Bertambah. Wah, sudah pinter ini Bapak Saifuddin. Tapi mohon maaf anawani estu kula nyuwun tulung, saya meminta kepada guru saya, mbok saya salah kata nanti dari dilurus ini Bapak estu, saya takut. Apalagi nih media itu keras sekali. Tapi mungkin baju baru menambah ketaatan yang baru gitu. Bisa. Baju baru, ketika kita itu senang memakai baju baru, hati itu kita senang, tentu kita akan melakukan suatu apapun itu dengan nyaman. Nah, ketika kita nyaman, itu bisa jadi menjadi lantaran ataupun wasilah ibadah kita menjadi lebih khusyuk. Ya tentu ibadahnya tetap lillahi ta'ala, tapi contoh mawon kita beribadah dengan baju kotor yang belum dicuci meskipun suci, dengan baju yang sudah dicuci, tentu nyaman yang pakai baju yang sudah dicuci kan. Nah gitu. Kesimpulannya jadi bukan berarti yang punya baju baru itu taatnya nggak bisa baru.
Ya. Gitu kan. Tapi tetap kalau yang penting intinya taatnya kan, mau pakai Iya. baju baru atau tidak. Oke, saya pikir untuk bahasan baju baru sudah cukup gitu kan. Tapi kalau kita perlu diingat sekali lagi, baju baru itu kan tadi yang bikin mumet itu apa? Kalau tidak tahu, yang bikin mumet itu karena anaknya nangis. Anaknya Ini juga masih berkaitan dengan polemik anak nih. Soalnya kita semakin mendekati di umur 20 ke atas. Saya kan lahiran skip. Bukan. Anak-anak itu sekarang kalau datang ke rumah itu sudah sambil om rata-rata itu. Nah, ini juga menjadi polemik. Sebenarnya saya juga ingin menanyakan sebenarnya, apakah di tempat Anda seperti itu? Seperti itu. Mari kita sama aja. bertanya, sebenarnya gimana sih kok bisa itu loh? Apakah ada hukumnya atau ada penjelasannya kenapa anak-anak itu kalau lebaran itu pada minta-minta, apakah itu sebuah keharusan di fikih atau bagaimana mungkin? harus minta-minta. Yo, makanya saya bertanya. Cara Gitu. bahasa gaulnya itu THR. THR. Apa itu THR? Turahan hari raya. Berarti kongguan isinya rempeyek, Isinya krecek. itu namanya teh. Oke, silahkan coba ini bagaimana Monggo. untuk materi Coba. untuk sangu-sangu ini. Nggih, kula mboten wonten. Gua belum tahu dicaluki iki. Mungkin itu apa? Sebenarnya mindset dari pengajaran orang tua yang mungkin agak salah ya. Yang di situ memberikan edukasi kepada anaknya kalau lebaran harus minta itu salah sebenarnya. Kan sudah banyak keterangan di beberapa hadis kan untuk masalah orang yang meminta-minta itu kan dikecam banget oleh Nabi itu kan. Cuman kalau kita yang mau sedekah itu tidak masalah, karena mereka bertamu yo kita memuliakan tamu kan ada juga hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, dimuliakan tamunya. Atau kalau tidak itu ya karena dia ponakan kita, dia adik kita yang masih kecil, anak saudara kita itu kan masih saudara, Iya. masih kerabat. Kalau kita yang memberi, kita niatkan sedekah, itu malah nggak apa-apa. Dan sedekah yang paling baik, ya bukan yang paling baik, yang nanti ganjarannya bisa double. Yang diutamakan lah. Nah, yang diutamakan itu sedekah kepada saudara kita yang kita tanggung nafkahnya. Zawil kurban. Nah, double gimana? Pertama, Zawil kurban. Sedulur. Nah, itu double ganjaran niku. Yang pertama ganjaran kita sedekah pertama, yang kedua kita ganjaran memberikan nafkah kepada keluarga kita. Itu double. Tapi kalau mohon maaf kalau saya sedekah kepada Mas Apip dan dia bukan Zawil kurba saya, Iya. ya mong sedulur sak badan niku sedulur ya jauh lah, sedulur seiman, hanya sedulur seiman itu hanya kita mendapatkan pahala sedekah saja, bukan pahala nafkah gitu loh. Makanya kita nggak masalah, kita ponakan kita, adik kita beri, itu malah lebih baik. Ya, bahasanya bukan Tapi minta. untuk memberikan edukasi kepada anak-anak harus ngono arengan Om Apip. Engko diwai piraring Om Apip yang salah. Kok kayak mama. Kok kayak Tapi mama. rata-rata di masyarakat itu seperti itu. Orang tuanya kono maring nggon kae engko tak mesti diwehi. Ya makanya kan solusinya seperti itu. Iya, Pak. Saya pikir-pikir jenengan sudah tinggi. Curiga sama kamu nih. Itu membayangkan saya. Membayangkan. Enggak Mas, Di gini, lapangan Mas. seperti Kalau saya bukan mikir yang Mas Apip yang suudon, tapi malah saya yang jadi suudon. Gimana, Pak? Jangan-jangan nanti ketika beliau punya anak kecil diterke pas hasil orang tuanya juga. Ayo le, nenggon konco-konco bapak le. Jaluk usaha kamu.
Payah itu juga. nggak baik, itu nggak baik. Nggak baik. Nggak boleh. Yang nanti Jangan ajarkan anak kita untuk meminta-minta. Oke, bisa saya tarik kesimpulan. Jadi sebenarnya bukan dikata meminta-mintanya ya, tapi dikata untuk bersedekah Ya. atau memberikan sekedar uang jajan lah atau sekedar apapun itu kepada anak-anak kecil. Yang diutamakan adalah kepada mereka yang memang kerabat dan juga mereka yang memang menjadi tanggungan kita. Iya, tanggungan menjadi nafkah. tanggungan nafkah kita. Jadi kepada bapak-bapak di rumah, ibu-ibu, justru sedekah yang paling utama adalah kepada anak-anak Anda ya, Bapak Ibu. Yang akan menjadi calon bapak besok bulan Syawal. Enggak. Ini kan Syawal ini kan kita Gitu. belum jadi bapak. Iya, Pak. Tapi masih punya bapak. Masih punya bapak. Pak. Jadi Pak nggih. Bisa jadi minta ke bapaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sing teng mriki nggih, ingkang ampun supe. Kalau nonton ini tahu lah maksud kami lah gitu. Gambar Soekarno, Bu. Pokoknya Indonesia itu ini oke, itu udah tadi terkait apa namanya, terkait persedekahan. Jadi tinggal nanti kita kalau sudah menjadi bapak, bagaimana kita mendidik anak kita agar tidak bermental meminta. Tapi kalau diberi, kita yang minta. Silakan terima aja itu. Ya, ini di situ kan di beberapa hadis kan Kanjeng Nabi kan itu menjelaskan jangan meminta-minta, melarang untuk meminta-minta. Tapi ketika kita yang diminta itu jangan pelit-pelit. Itu loh. Tapi itu meminta-minta di jalan atau meminta-minta di mana aja? Ya di mana aja. Berarti meskipun nggak bertamu tuh tetap nggak baik juga ya. Ya nggak baik, nggak boleh. Ada dasar-dasarnya sendiri berarti. Ada, makanya besok ke pondok itu kan Iya. buka kitabnya lagi. Insya Allah saya buka. Masih ingat kitabnya apa? Lu nggak pernah berangkat ngaji ya, Pak? Tiru saya, kakak kelasmu. Mohon maaf. Oke. kita tadi untuk keuangan ya, intinya nanti besok lebaran kita untuk hari ini nggih, lebaran Bapak Ibu di rumah sekali lagi nggih, anak-anak Anda ini masih membutuhkan Soekarno. Tujuh. Namun sebenarnya untuk ini kadang itu kan kalau kita sebagai di pemuda-pemuda usia tanggung seperti ini ya, justru ada yang kalau teman saya itu sering memanfaatkan momen-momen lebaran seperti ini untuk mengakali. Karena kalau lebaran itu mereka sering ngetrik gitu loh, Pak. Sepisan sowan silaturahim kaping kalih menawi wonten hak adam nyuwun halalipun. 2 hari kemudian saya tagih itu utang kemarin, wingi wis halal-halalan. Saya hilang 100.000, Pak. Saya bingung mau gimana ini. Apakah cukup dengan seperti itu benar-benar hilang atau bagaimana itu sebenarnya? Saya tertarik malah ikut-ikutan. Boleh nggak ya? Jadi tersangka ya, Pak. Jangan dulu. Makanya kita bahas dulu ini sebenarnya itu gimana. Ini sing Soekarno urung balik gitu. Soekarno ini, Pak. Iya. Lah, pun tak jak makan teng kantin jenengan. Itu kelingan. Iku mangane bareng men itu sami-sami pun, Pak. Oh nang kantin because ono lumayan. Ya. Ya kula ya butuh bati bareng. Masa pribadi wae. Ora kepenak yo. Aduh, Nanti guru. iki. Jelaskan Mas, jelaskan gue ilmu tapi ngobare tak tagih. Astagfirullah. Nih sebelumnya saya minta maaf dulu Pak Uda kemarin. Itu 100.000 itu saya minta maaf. Udah pas. Sebenarnya anu ya Pak Nawan itu terkait sebenarnya kalau di bahasa kami itu sigot itu ya itu tadi sigot. Derek punten kata lepate kata hak adani ingkang dereng tumrap pas teng jenengan atau dereng kula wasul ki utawa kepripun wonten luar nyuwun halal nyuwun halal nanti ada triknya di kitab itu ada Oke. Siap. jadi gini betul ya Pak Nawan
Karena manusia itu ada dua hubungan. Satu hubungan kepada Tuhannya, yang kedua hubungan kepada Manusia. makhluk dari Tuhan. makhluk yang diciptakan oleh makhluk dari Tuhan manusia. Nanti saya harus sapu bersih lagi, aduh. Jadi kalau kita itu punya masalah, kalau kita itu punya tanggungan, dan tanggungan ataupun masalah itu terjadi atau kita perang ataupun nggak akur itu dengan Tuhan kita, maka ada 3 syarat supaya kita itu terlepas dari masalah tersebut atau diampuni. Itu ada 3 syarat. Jadi syarat yang pertama adalah ketika kita bermaksiat, kita harus seketika itu juga menghentikan maksiat itu. Kalau kita punya masalah dengan Tuhan kita yang nggak baik, kita harus waktu itu juga harus kita hentikan. Tobat ya. Terus tobat, kita harus tobat seketika itu. Enggak tobat sambal itu kan? Enggak, itu kamu makanan aja lah. Berarti orang ini. Oh, udah tutup, Pak. Yang pertama itu tadi, kita ketika maksiat harus tobat seketika itu juga. Yang kedua, Kita itu harus merasa getun ya Pak? menyesal. Kita harus merasa menyesal atas perbuatan kita kepada Tuhan kita. Yang ketiga, Ini kurang dituntun karena kita tahu waktu ya. Oke. Yang ketiga adalah tidak akan mengulanginya lagi. 3 hal ini harus terpenuhi karena syarat harus terpenuhi. Kalau 3 terpenuhi, maka kita akan selesai urusannya masalah dengan Tuhan. Nah, itu kalau urusan dengan Tuhan. Kalau hutang Soekarno itu masuknya dengan Tuhan. Kalau kita utang ke temannya, atau nyolong, atau gosok, Ya. kok terus tiba-tiba waktu Lebaran, mohon maaf Pak, saya minta halalnya atas perbuatan saya yang sudah-sudah. Oh ya, podo-podo. Terus menurut masyarakat kan kosong-kosong. Diri nggak ada Masalah. Itu sebenarnya anggapan seperti itu masalah. Tapi di masyarakat itu biasanya cara masyarakat lah kok penak temen Joko dengan membongkari minta hak adamnya. Oh, nah, ini akan saya sampaikan. Tadi malam saya karena saya itu punya masalah sesama makhluk, yaitu guru saya sendiri Bapak Huda berupa Soekarno. Maka saya ngaji ke Pak Huda dan alhamdulillah saya sadar kalau kita punya masalah dengan manusia, apalagi yang berupa uang dan sebagainya, itu ada 4 syarat supaya kita itu selesai dengan masalah tersebut dan kita itu aman dalam posisi hukum, itu aman. Yang pertama 1 sampai 3 sama dengan hubungan kita dengan Allah. Ya. Penyelesaiannya sama. Nah, yang keempat ini yang rada repot. Yang keempat, Harus raddun, harus mengembalikannya. Itu yang paling berat kalau rodnya itu. Harus raddun, harus mengembalikan dan harus meminta maaf. Jadi mohon maaf Pak, kemarin saya mengambil uang 100.000, ini saya kembalikan, saya minta maaf ya. Nah, kalau oh ya nggak apa-apa, uangnya diterima, maka kita sudah lebaran, kita sudah selesai dengan masalah dengan sesama makhluk dan kita kosong-kosong sesuai makna tadi di bulan Syawal. berarti kosong-kosong yang sesungguhnya dari hak Adam itu tidak bisa sembarang nyuwun halal itu kosong. Makanya dikatakan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Iya. Tapi ada cara unik dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Ini beneran mau disepil ini cara uniknya ini.
tapi bahaya loh ini. Ya udah, Nggak usah ya. nggak apa-apa, ini podcast bahaya ya. Oh, mumpung nih tinggal kita Futihah Robbaniyah sarannya Al-Karnawiyah itu disepil ketika kita itu punya masalah berupa uang dan sebagainya, kan memang harus kita mengembalikan. Ya. Harus itu wajib supaya kita urusannya selesai. Tapi ketika kita meminta maaf itu ada dua cara. Satu, boleh ditabayunkan, boleh dijelaskan bahwa aku ki jikoke 100.000. Sing keloro tidak harus ditabayunkan atau harus disampaikan. Jadi yang penting itu rodunnya. Jadi ya 100.000 toh. 100.000 tapi ra ngomong aku ibaratnya loh. Rodun Tapi itu harusnya tetap rodun. harus Nah, mengembalikan. yang paling penting itu rodunnya harus mengembalikan. Oh, Jangan tak kira- punya utang harus bayar ya saya ya. Tak kira ono Kalau orang mau baca nggak cukup berarti ya. Nggak bisa Rodinnya. nggak bisa. Kula niku nggih nate mireng dawuhipun guru kita sedaya ugi Mbah Yai Ali Qaisar napa nggih. Waktu Congo niku nate ngendika ojo pisan-pisan duwe masalah karo menungso. Ruwet. Wes mesti ruwet. Ya. Karena itu harus mengembalikan. Ya, soalnya itu kan kalau masalah sama manusia itu kan nanti di dunia tidak selesai, nanti di akhiratnya kita Masih nanggung lagi. pol. Itu ada hadisnya di, tapi panjang nggak hafal, saya nggak hafal. Itu kan ada seseorang yang di situ ibadahnya dengan Tuhan itu baik, dengan Allah itu baik, ibadah itu tekun, ganjaran akeh banget. Tapi setelah dia mau masuk surga itu dihadang itu loh, dihadang oleh orang yang pernah ditolimi di dunia. Terus tanya lah, terus karep panjenengan pripun men saged kula lepas dari tanggungan itu? Berarti nak panjenengan pengen lepas, berarti kebaikan jenengan damel kula. Limpun monggo. Dan itu tidak boleh yang diminta itu tidak boleh membatasi yes nyojalukan apa-apa tapi 30 wae ya, enggak boleh. Terserah yang didolimi gitu loh. Jaluk kabeh ya terserah Itu iya. berarti. Bijak ngampun nyuwun kula nggih, Pak. Astu ini. Ya makanya Ampun tak jak maem. balik Ampun tak jak maem. itu. Bahkan sampai ketika kebaikan seseorang itu habis, kok masih ada yang meminta lagi, gak ada yang diberikan, itu nanti kejelekan yang meminta, yang didolimi itu diberikan kepada yang si dolimnya. Jadi tambah minus berarti Pak. Minus. Kotong wae. Rugi. Kosong blong. Makanya bener Ya tadi. wis minus ya pun gini kosong. Makanya bener tadi ngendikane Pak Ali Qaisar nggih. Nggih. Pak Ali Qaisar, ruwet, memang ruwet. Enggak selesai di dunia, di akhirat kayak masuk surga lo kirim mlebu. Sopo sing rasane negeri mlebu surga selepas dari neraka lepas siratal mustaqim dadak dicegat. Rugi, itu orang-orang paling rugi. Makanya di momen lebaran ini kita saling maafkan lah. Kita saling maafkan, kita punya tanggungan kepada sesama manusia, kita punya salah kepada sesama manusia, kita maafkan. Tanggungan yang kita harus kembalikan seperti hutang itu kita kembalikan, dan itu kita harus maaf, dan benar-benar kita harus meminta maaf, dan yang dimintai maaf sampai dia itu memberikan maaf, mau memberikan maaf. Harus sama-sama ikhlasnya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita memaafkan, tapi juga kita benar-benar minta maaf. Kita minta maaf, dan yang diminta sampai dia rela untuk memberikan maaf. Enggak, maksudnya enggak hanya kita dengan cuma-cuma memberikan maaf, tapi kita juga harus sadar kalau kita itu punya kesalahan, ya kita juga harus benar-benar meminta maaf dan juga memaafkan. Ya intinya temenan lah, ngapuran niku temenan, karena tadi kalau dengar ceritanya itu ngeri ku ya Pak. Takut tuh. Mana Budi wis boyong dengan 50.000. Aduh, gini teman jenengan. Saya jenengan punya tanggungan sama dia. Nah, 50.000 Mas. Wah, itu Transfer ke saya aja. rodinnya itu belum itu. Ya gampang transfer lah. Bisa itu. Iya, tinggal cari rekeningnya aja saya. Ya, itu urusan utang pun kan sebenarnya ada hak si pemberi hutang, ada haknya si penghutang. Oh, Gitu loh. juga punya hak sendiri. Iya, penghutang contohnya
tadi kita ya Mas ya, kamu kan yang hutang saya ya. Iya. Gak apa-apa. Lu jangan Nah, ini lu. Jenengan berarti punya kewajiban membayar hutangnya sebelum jatuh tempo. Kapan, Mbak? Ya kemarin lah itulah. Aduh, sekadung. itu sebagai yang penghutang itu jangan sampai melebihi jatuh tempo. Tapi hak yang memberikan utang itu mempunyai apa? Dianjurkan itu ketika menjadi orang yang memberikan hutang itu harus lebih lapang dada. Ketika si yang utang belum bisa membayar, ya oke lah kasih waktu lagi. Bahkan malah kalau yang paling bagus, dan ini saya belum bisa ya Mas ya, mohon maaf, itu dibebaskan. Diikhlaskan ya. Diikhlaskan. Tapi saya belum bisa Mas, maaf ya. Maaf. Tapi itu sulit Tak kayak berikan gitu. waktu lagi aja. Sulit seperti itu. Ya memang anjuran Nabi seperti itu. Ketika kita ada orang hutang sama kita dan dia tidak bisa membayar dan masih diberi waktu tidak bisa membayar, ya kita bisa dipangkas hutangnya berapa ataupun bahkan dibebaskan semuanya. Saya hutang jenengan aja. Maaf, saya belum bisa ya. Rugi Anda utang dia. Enggak mau. Nanti dulu, saya bukan Nabi. Kulo kapok. Maaf, pintu Nabi sudah ditutup soalnya. Kulo kapok. Apa pripun, Pak? Kapok nggak mau utang ke bank lagi. Berarti ya sejauhnya emang nggak, lebih baik kita belajar ngirit yo. Ngirit manajemen uang daripada kita utang sana sini sih ya. Karena berarti kan apa namanya, sebenarnya itu tadi tentang yang pertama yang tadi kita bahas sebelum ini kita bahas tentang hak Adam, itu sebenarnya harus saling merelakan. Maksudnya benar-benar yang kalau yang punya kesalahan harus benar-benar minta maaf, yang disalahi juga Memberikan sebisa maaf. mungkin memberikan maaf. Harus memberikan maaf. Oh, malah harus ya? Harus. Gusti Allah Maha Pemaaf. Bukan sekedar cuma-cuma gitu ya. Iya, cuman kan memang kadang orang itu beda-beda. Ada yang bilang, oke tak ngapura tapi jengkelit seping sewu. Jangan seperti itulah, jangan seperti Itu itu. sangat kasihan Kulo sekali. gondut, Pak. Ya yang dimintai maaf ya sebisa mungkin mudah memberikan maaf. Begitu Yang pula. punya salah mudah meminta. Maaf. Sadar Begitu. diri ya. Begitu juga tadi yang terakhir itu, yang hutang itu solutif itu. Kalau kita berhutang ya mohonlah yang dihutangi pengertian gitu. Kalau kita sedang apa namanya menghutangi orang, tolong yang sedang berhutang pengertian. Ya kan saling pengertian. Saling pengertian. Berarti kan- Soalnya kalau yang di penghutang itu saya yang dihutangi, ini yang utang. Tapi ini menurut kan sampean sing tak jalui utang, berarti sampean kudu paling enggak membebaskan. Ya enggak bisa. Nggak menuntut ya Pak ya. Enggak menuntut. Kan Bisa. punya kewajiban masing-masing. Punya etika ya harus Punya ya. etika. Nah, kayak ngono ya repot meneh. Susah malah. Iya. Banyak juga ternyata terkait silaturahim ya. Keren. Kan mendi iki. Tekan hutang piutang. Udah diminum lagi silahkan. Ini kan tadi kita jadi ya mungkin kalau kita recap, jadi sebenarnya pada bulan Syawal ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Tentu tadi berdasarkan beberapa kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, ada beberapa hal yang perlu kita luruskan, ada beberapa hal yang perlu kita koreksi agar kita bisa menjadi insan yang lebih baik. Nah, ini sebelumnya sebelumnya kita sudah terlalu banyak daging di omongan Pak. Tapi bukan dagingnya teman ya, bukan dagingnya teman. Ini murni kita membahas memang ngobrol Oh, ini bukan daging tapi dengan lemak. Banyakan lemak ini. banyakan lemak. Oke, Boy. Satu Mei. kita masuk di penghujung podcast ini. Mungkin dari Bapak Mustafi ataupun Bapak Nurul Huda ataupun Bapak Afif ada closing statement, kesan-pesan mungkin. Mungkin dari guru saya aja, Pak Nurul Huda. Sama. Silakan. Ini ya. Wes. Saya nambah aja terkait ini kan momen Lebaran, momen Syawal. Kita kan pasti silaturahmi lah kita. Ini memang sudah menjadi ciri khas Indonesia ketika
Syawal kita silaturahmi. Sebenarnya silaturahmi kan nggak harus di Syawal, bisa di bulan apa saja, bisa kapan saja kan bisa. Nah, termasuk nanti ada di hadis, ada ini hadis saya bacakan satu sih, mungkin memang bisa memberikan apa ya, Stimulus, ya gitulah. motivasi. Ini ada hadis bunyinya gini, man ahabba ayub sato lahu firizki, barang siapa yang suka rizkinya itu jembar, yo bertambahlah banyak, rizkinya itu banyak. Wayun sa'alahu min asarihi, wayun sa'alahu min asari itu maksudnya umurnya panjang. Fal yusil rohimah, maka silaturahmilah, sambung silaturahmi. Berarti itu manfaat silaturahmi, memberi rezekine jembar, gampang rezekine, dawa umure. Dan maksudnya dawa umure bukan dawa umure untuk isine maksiat tok, enggak. Ini dawa umurnya dan berkah gitu loh. Itu ketika kalau kita mau silaturahmi. Dan silaturahmi kan kita biasa kalau di desa-desa Pak, ke tetangga sebelah. Dan jangan lupa satu, kita jangan lupa silaturahmi kepada teman ayah atau teman orang tua. Dan itu penting. Ya semua, entah teman entah gurunya orang tua, kita usahakan kita tetap silaturahmi ke situ. Soalnya ada hadis abarul biri ayasila rajul uda abihi, sebaik-baiknya kebaikan itu seseorang yang mau bersilaturahmi kepada kekasihnya bapak. Ya, kasih kan bukan ini masalah kasih yang itu ya, yang lain gitu. Ya, yang itu ya. Ya maksudnya ini kan bisa teman, bisa saudara jauhnya ayah, bisa guru-gurunya bapak gitu kan. Konco macule bapak. Nah, gitu. Konco nyetep motor. itu baik sangat. Bahkan sampai ketika orang tua tidak ada pun kita masih bisa birrul walidain dengan jalan seperti itu. Kita masih silaturahmi dengan teman ayah, dengan orang yang orang yang ketika tidak ada ayah kita tidak akan kenal orang itu. Itu kita masih bisa birrul walidain setelah orang tua kita tidak ada pada jalan seperti itu. Makanya aku cok njukuk mbakku di Temanggung teman bapak saya. Wah, itu udah berarti jangan umurnya dawa. Amin. Cukup aku terus, sudah untuk terus Nyambung terus bisa. Itu yang saya harapkan. Silaturahmi Umurnya dawa, rezekinya Jembar, bakune gratis. jangan bilang. Itu berarti sudah indikasi bahwasanya rezekinya jembar. Wong niate kayak nganu, tapi sama orang mas. Orang. Oh, nah orang teman. Tapi bisa niatnya kayak bayar, tapi niatnya Niatnya tuku. Oke. Itu rezeki. Terima kasih, itu sudah sungguh stimulus terakhir terkait silaturahim pada bulan Syawal ini, teman-teman. Bulan Syawal bersilaturahimlah, dan juga kami segenap kru yang bertugas, kru dari Gemar Wicara, mana suaranya? Terima kasih semua. Dibilang-bilang ini ora turu, mergo nek turu wis direkam. Terima kasih Bapak Mustafi, Bapak Nurul Huda, juga Bapak Saifuddin Afif yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga terhadap Multimedia An-Nawawi yang sudah menyediakan tempat yang sedemikian rupa, yang luar biasa. Ada AC-nya, kedap suara, Bekos Cafe, BMW, semua komponen di An-Nawawi yang selalu mendukung acara Gemar Wicara Hizbun An-Nawawi ini. Dan tentu jangan lupa, untuk terakhir, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Hizbun An-Nawawi. Follow di semua platform media, Instagram, TikTok, Facebook, Azhar Nawa juga. Oke dah, daripada nanti malah promosi, nggak usah. Oke, sekian. Apa? Host terganteng nominasi. Udah. Nominasinya sudah extend sekali. Oke, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali kok.